Ketemu lagi dengan saya Robi, pilot dari Bali. Saya bergabung dalam Bali FPV Drone. Di kesempatan kali ini saya mau, kalau biasanya saya bagi-bagi tips, hari ini saya akan memperkenalkan bagi teman-teman yang baru atau pengen belajar merakit drone. Jadi part-part apa saja yang harus dipersiapkan untuk merakit sebuah drone racing ya, atau drone freestyle seperti ini. Saya akan bagikan list-list part yang harus teman-teman siapkan dan yang perlu dibeli. Baik, kita langsung aja ke part pertama. Jadi part pertama tentunya adalah frame itu sendiri ya. Tapi sebelumnya, ini semua barang-barang atau part ini yang di sini part-part bekas ya, dan ini semua saya beli dari uang pribadi, bukan sponsor atau bagaimana ya. Jadi yang pertama adalah frame seperti ini. Kalau ini frame model freestyle, baterai di atas ya. Jadi baterainya ini nanti posisinya di atas. Rata-rata untuk freestyle, yang teman-teman freestyle senang akrobatik, framenya seperti ini. Dan untuk yang racing itu lain lagi ya, partnya seperti ini ya. Kalau racing itu framenya seperti ini. Ini frame baterai di bawah ya, baterainya nanti letaknya di bawah, bukan di atas, beda dengan yang ini. Oke, kita lanjut. Jadi ini frame Alpha Squad ya, jelante, bentuknya seperti ini. Part yang kedua yang utama adalah motor. Ini brushless motor. Jadi rekan-rekan butuh 4 brushless ya. Ini quadcopter, jadi dia ada pakai 4 motor. Kalau motor untuk KV, rata-rata teman yang main 4S biasanya sih KV nya di antara 2500 sampai 2300. Itu untuk 4S ya. Kalau untuk 6S itu sendiri rata-rata yang dipakai adalah 1700. Ada juga yang pakai 1800. Itu untuk ukuran 4 inci ya. Maaf, bukan 4 inci, 5 inci. Ya, 5 inci itu yang dihitung adalah propellernya. Kita pakai propeller seperti ini. Ini propeller 5 inci. Jadi teman-teman butuh motor 4 buah motor. Dan yang kedua adalah ini ESC. Jadi ini ESC, Electronic Speed Controller. Jadi sebenarnya setiap motor nanti butuh satu ESC. Kalau dulu orang pakai ESC bijian. Jadi ESC nya per motor itu letaknya di arm ya, ESC pieces, bukan bot seperti ini. Kalau sekarang orang mau yang praktis, gunakan ESC seperti ini. Ini ESC 4-in-1. Jadi 4 ESC jadi satu ya. Setelah itu teman-teman juga butuh yang ini konektor dari ESC ke baterai.
part selanjutnya adalah ini FC Flight Controller. Jadi EFC ini ada macam-macam mereknya ya, dan kebutuhannya ada macam-macam. Ada EFC yang menggunakan chipset F4, F7. Kalau dulu masih pakai F3, sekarang udah jarang orang pakai yang F3. Yang terbaru sekarang adalah F7 ya, karena speednya lebih kencang, speed prosesornya maksudnya. Itu EFC dan beberapa kapasitor juga, teman-teman nanti butuh beberapa kapasitor. Kedua adalah ini, karena rekan-rekan terbang nanti FPV ya, the first person view. Jadi teman-teman butuh ini namanya video transmitter. Jadi video transmitter itu juga ada bermacam-macam mereknya. Powernya juga ada beberapa macam, semakin besar power semakin jauh bisa dipakai. Jadi teman-teman butuh satu ini part yang krusial, yang sangat krusial ya, teman-teman perlu. Selanjutnya saya lupa, ini FC harus pakai antena ya nanti ya teman-teman. Nanti ini untuk antena untuk transmitternya, jadi seperti ini. Selanjutnya ini kamera FPV ya, jadi buat tampilan di monitor atau di Google teman-teman, nanti teman-teman butuh kamera juga ada beberapa macam jenisnya, tipe sensornya ada beberapa macam ya, dari CMOS, ada CMOS, CCD. Kalau dulu orang masih senang pakai CCD, sekarang orang lebih senang pakai yang model CMOS, karena CMOS sekarang sudah lebih bagus, beda dengan CMOS yang dulu. Selanjutnya, oh ya saya lupa, teman-teman juga butuh ini receiver. Jadi teman-teman butuh receiver dari remote teman-teman ke drone ya. Jadi kalau nggak ini nanti teman-teman susah, nggak bisa mengendalikan nanti. Jadi ini butuh receiver juga ada beberapa macam. Itu ada yang main di 900 MHz, ada juga yang 2,4. Tapi umumnya yang low budget, teman-teman yang nggak punya crossfire atau modul tambahan, teman-teman pakai yang seperti ini, yang 2,4. Receiver sekarang sudah kecil-kecil sekali ya bentuknya. Oke, selanjutnya apalagi ya teman-teman juga butuh nanti perlu beberapa baut buat mounting ya, buat mounting FC dan ESC nya. Nah, untuk aksesoris ada macam-macam. Kalau teman-teman ingin dapat footage yang HD, teman-teman perlu GoPro tentunya ya. Ini GoPro saya sudah rusak, cuma sebagai pemanis saja. Teman-teman butuh GoPro, bisa terserah sih teman-teman, yang penting punya action cam ya, jadi yang bisa nge-record footage terbang teman-teman. Dan teman-teman juga butuh mounting kamera yang soft seperti ini ya, jadi nggak keras. Nah, ini sebenarnya pilihan aja, opsional aja, teman-teman boleh pakai atau boleh tidak ya.
Oh ya, saya juga lupa teman-teman butuh baterai ya, baterai lipo sesuai dengan spek yang teman-teman nanti bakalan buat, misalnya 4S atau 6S. Sebenarnya untuk teman-teman lebih enak sih mainnya 4S ya, karena sebenarnya sama aja sih feelnya, nggak ada bedanya, sedikit bedanya, cuma paling beda di flat time ya. Jadi kurang lebih itu saja sih kebutuhannya buat teman-teman yang baru kepingin dan tertarik untuk punya hobi di drone, terutama di drone rakitan seperti ini. Entah nanti teman-teman mau buat yang freestyle ataupun yang untuk racing ya. Jadi kalau racing bedanya sih teman-teman nggak butuh kamera HD sih, karena kasihan juga kalau, dan jarang orang racing pakai ini ya, rata-rata ya. Tapi ada beberapa juga yang kelas-kelas pakai yang GoPro seperti ini. Ya itu saja sih kebutuhannya, nggak ada lagi. Mungkin nanti kalau ada teman-teman satu lagi, part-part ini carinya di mana ya? Carinya teman-teman tentunya bisa beli ini di toko-toko online, banyak yang lokalan Indonesia juga banyak yang jual, nggak harus belanja di luar. Dan untuk harga, kisaran harga bisa teman-teman sesuaikan aja dengan budget teman-teman ya, nggak usah memaksakan, apalagi teman-teman yang baru pengen main. Jadi sesuaikan budget aja. Tapi dari pengalaman saya sih ada barang ada harga ya. Jadi kalau memang lebih mahal itu pasti lebih bagus, itu sudah pasti ya. Tapi ada juga yang murah yang bagus, jadi nggak selamanya juga yang murah itu jelek. Oke, itu saja. Kalau ada teman-teman tinggal ada pertanyaan dari teman-teman, terutama teman-teman newbie ya, yang pengen coba drone racing, kalau ada pertanyaan apa-apa silakan tulis di komen. Mudah-mudahan saya bisa memberikan jawaban yang puas. Oke, itu aja. Selamat mencoba. Nanti untuk perakitan nanti akan saya buatkan videonya sendiri. Untuk kali ini itu saja. Ingat, terbang boleh di mana saja, tapi utamakan safety ya. Oke pilot, begitu saja dari saya. Sampai jumpa.